Skizofrenia. 1. Pengertian skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit yang mempengaruhi pola pikir, tingkat emosi, sikap, dan kehidupan sosial. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dapat dilihat dari penyimpangan yang tidak sesuai kenyataan, penarikan diri dan interaksi sosial, resepsi aturan atau pemikiran, dan gangguan kognitif. Keluar 2013. Selain itu, skizofrenia dapat diartikan sebagai pemisahan pikiran atau emosi dan perilaku yang menyebabkan ketidaksesuaian antara pikiran dan emosi yang mengalaminya. 2. Penyebab skizofrenia. Beberapa faktor penyebab skizofrenia. A. Keturunan. Faktor keturunan menentukan timbulnya skizofrenia. Dibuktikan dengan penelitian tentang keluarga yang menderita skizofrenia dan terutama anak kembar satu telur monozigot 61-86%, dan bagi anak kembar 2 heterozigot 2-15% apabila kedua orang tua menderita skizofrenia. B. Endokrin. Sistem endokrin dapat mempengaruhi munculnya skizofrenia pada waktu pubertas. C. Metabolisme. Pada teori ini bisa dilihat dari klien yang tampak pucat, nafsu makan yang berkurang, dan berat badan menurun. D. Susunan saraf pusat. Kelainan susunan saraf pusat juga bisa menjadi penyebab terjadinya skizofrenia. E. Teori Adolf Meyer dapat disebabkan oleh suatu penyakit fisik yang belum diketahui secara patologis, anatomis maupun psikologis. F. Teori Sigmund Freud dapat adanya kelemahan ego yang disebabkan oleh psikogenik atau fisik. 2. Superego disingkirkan, tidak lagi kuat, ide menyebar kembali ke tahap narsistik. 3. Kehilangan kapasitas metastatik dan terapi psikoanalitik menjadi tidak mungkin. 3. Tanda dan gejala skizofrenia. Secara umum, tanda dan gejala penderita gangguan jiwa atau skizofrenia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Gejala positif. Halusinasi terjadi ketika stimulus begitu kuat sehingga otak tidak dapat menginterpretasikan pesan yang masuk atau respon terhadap stimulus tersebut. Penderita skizofrenia mungkin mendengar suara, melihat hal-hal yang tidak benar-benar ada, dan terkadang mengalami sensasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. B. Gejala negatif. Bagi klien skizofrenia, hilangnya motivasi dan ketidakpedulian berarti hilangnya minat terhadap energi dan kehidupan, membuat klien malas. Orang dengan skizofrenia memiliki sedikit energi, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah tidur dan makan. Pasien dengan skizofrenia tidak memiliki ekspresi wajah di wajah atau tangan mereka, seolah-olah mereka tidak memiliki emosi. 4. Klasifikasi skizofrenia. A. Menurut A. Yusuf 2015, berbagai jenis skizofrenia meliputi 1. Skizofrenia katatonik merupakan tanda awal yang dapat disebabkan oleh kantuk dan kebisingan serta menyebabkan menyakiti diri sendiri. 2. Skizofrenia redual dicirikan oleh eksentrisitas dan perilaku menarik diri. 3. Skizofrenia yang tidak pasti ditandai dengan gejala psikologis seperti delusi, halusinasi, dan resiko perilaku kekerasan. 4. Gangguan skizoafektif, tanda gejala yang akan ditunjukkan contohnya depresi berat. B. Menurut Hawari 2014, macam-macam skizofrenia dibagi menjadi 9, yaitu 1. Skizofrenia hebephrenic. 2. Skizofrenia katatonik. 3. Skizofrenia paranoid. 4. Skizofrenia residual. 5. Skizofrenia tak tergolong. 6. Skizofrenia kompleks. 7. Skizofreniform episode. Skizofrenia akut. 8. Skizofrenia laten. 9. Gangguan skizoafektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kleptomania. Yang ke-1, pengertian dan penyebab.
Istilah kleptomania berasal dari dua kata, yaitu klepto dan mania. Istilah klepto sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kleptein yang artinya mencuri, sedangkan mania bermakna sebuah kegemaran yang berlebihan. Klepto itu bukan merupakan bawaan sejak lahir, juga bukan merupakan warisan biologis. Wiramiharja berpendapat bahwa klepto termasuk gangguan penguasa diri di mana tak letak hasrat mencuri muncul, dan penderita tidak sanggup mencegahnya. Pencuri itu sama sekali tidak direncanakan, tapi merupakan tindakan atau atas dorongan sesaat saja. Yang kedua, ciri-ciri. A. Timbul rasa senang ketika mencuri berhasil dilakukan. B. Proses mencuri tersebut tidak dimotivasi oleh rasa marah atau keinginan untuk balas dendam dan tidak disebabkan oleh dulasi dan halusinasi. C. Perilaku tersebut tidak disebabkan oleh conduct disorder, manic episode, pada gangguan bipolar atau gangguan kepribadian antisosial. D. Orang kleptomania biasanya akan mengalami stres sebelum mengambil dan juga dia tidak mempunyai rasa bersalah. E. Umumnya penderita mampu membeli barang yang dia curi. F. Menderita akan merasa tegang saat melihat barang yang dia inginkan. G. Penderita mengambil barang secara spontan dan tanpa strategi. H. Penderita tidak merasa bersalah setelah mengambil barang tersebut. Yang ketiga, mendeteksi penderita. Sebagaimana ciri-ciri seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai seorang kleptomania adalah ketika di mana ada pengulangan mencuri benda-benda yang tidak ia butuhkan, dan biasanya setelah mencuri benda tersebut tidak ia pakai, dan benda yang diambil pun tidaklah berharga. Setelah penjelasan di atas dipaparkan, maka orang tua bisa mendeteksi apakah anaknya mengidap kleptomania atau tidak, antara lain dengan cara seperti berikut. A. Melakukan pendekatan pada anak. B. Usahakan memberi nasihat kepada anak agar anak tersebut selalu berkata jujur. C. Memeriksa tas anaknya setiap pulang sekolah. Misalnya jika orang tua menemukan barang-barang seperti mainan, alat tulis, dan lain-lainnya di tas. Setelah itu, jangan dulu berprasangka kalau anak itu mengidap kleptomania. Lakukan hal yang sama terlebih dahulu pada esok harinya. Jika kejadian itu terulang kembali, misalnya makin banyak barang yang bawa miliknya yang bukan pulang ke rumah, maka harus lebih waspada lagi. Lain lagi, hal yang jika memang barang-barang yang dibawa itu tidak dipakai atau dimainkan. D. Meminta pertolongan kepada guru di sekolah sebelum anak pulang sekolah. Yang keempat, penanganan. Untuk menangani kleptomania pada anak memang tidak mudah. Beberapa cara dapat dilakukan orang tua, yakni sebagai berikut. Yang pertama, banyak para penderita kleptomania disebabkan oleh kurang dekatnya komunikasi antara anak dan orang tua. Kedua, berikan perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, libatkan anak dalam kegiatan fisik. Yang keempat, jika anak menginginkan sesuatu, sebaiknya orang tua jangan langsung melarangnya. Yang kelima, biasakan anak bersikap jujur. Yang keenam, sikap tegas dalam menghormati hak milik orang lain. Yang ke-8, tumbuhkan sikap anti kleptomania. Dan terakhir, berkonsultasi dengan ahlinya. Yang kelima, penanggulangan. Jika seorang penderita kleptomania telah melakukan aksinya, belum ada undang-undang khusus yang membahasnya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya bila ada kejadian yang sangat sadis dan berlebihan dengan menangani masalah pencurian yang sepele dilakukan di lingkungan tempat tinggal, di toko-toko atau di jalan, tanpa diketahui dulu historical pencuriannya dan masih dianggap kriminal biasa, padahal seharusnya dibedakan. Yang keenam, perbedaan kleptomania. Perbedaan kleptomania dengan pencuri biasa.
Penderita kleptomania akan menyimpan barang yang dicurinya, terkadang mereka juga akan lupa terhadap barang-barang tersebut. Sedangkan pencuri biasa ia mengambil barang yang dicurinya untuk dipakai sendiri atau tidak jarang juga mereka akan menjualnya demi sejumlah uang. Penderita kleptomania ketika akan mencuri barang tidak berniat jahat, sedangkan pencuri ketika mengambil barang karena berniat jahat atau biasanya karena tuntutan ekonomi. Orang yang mengidap kleptomania tidak akan pernah mau mengaku dirinya klepto, tetapi pencuri kadang-kadang mengakui kalau dirinya klepto. Yang ketujuh, peraturan pemerintah tentang kleptomania. Sebagaimana diketahui, tindakan pidana pencuri diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dalam pasal ini tidak dikatakan bahwa maksud dari pencurian itu adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi sekedar untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Yang kedelapan, anak yang mengidap kleptomania. Klepto pada anak ditandai dengan seringnya anak membawa pulang yang tidak dibutuhkannya dan terjadi secara terus-menerus. Awalnya anak membawa benda yang kecil ke rumah. Benda tersebut merupakan sesuatu yang sanggup mereka beli dan uang jajan mereka seperti jepit rambut atau gantungan kunci. Berikut alas-alasan mengutil pada anak kleptomania sebagai berikut. A. Seorang anak pengidap kleptomania kadang melakukan pencurian karena ingin melakukan pemberontakan. B. Selain itu, anak juga mengutil di toko karena tekanan dari teman sebayanya. C. Tindakan mencuri itu sendiri menimbulkan perasaan sedih, bersalah, dan tidak tegang. Yang kesembilan, sikap orang tua terhadap anak yang mengidap kleptomania. Jika orang tua merasa bahwa anaknya sedang berjuang melawan kleptomania, lakukan pendekatan dengan halus saat akan membahas masalah tersebut. Jangan bertindak secara keras karena itu akan menambahkan beban emosional pada anak. Handoko dan swasta beberapa faktor penyebab anak mencuri diantaranya. A. Mencuri karena tidak mengerti. B. Mencuri karena kebutuhan identitas diri. C. Mencuri karena mencontoh yang salah. D. Mencuri karena tekanan dan adanya keinginan untuk memiliki. E. Ingin menonjol rasa kebersatuan. F. Mencuri karena gangguan kejiwaan atau kleptomania. C. Obsesif kompulsif. 1. Gangguan obsesif kompulsif. Penyakit obsesif kompulsif ditandai dengan adanya obsesi dan kompulsi. Obsesi adalah peristiwa kognitif repetitif, tidak diinginkan dan intrusif yang bisa berbentuk pikiran atau bayangan dalam pikiran atau hasrat, yaitu dorongan. Gangguan obsesif kompulsi adalah kondisi di mana individu tidak mampu mengontrol dari pikiran-pikirannya yang menjadi obsesi yang sebenarnya, tidak diharapkannya, dan mengulang beberapa kali perbuatan tertentu untuk dapat mengontrol pikirannya tersebut untuk menurunkan tingkat kecemasannya. Gangguan ini menurut PPDGJ 3 mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Disadari sebagai pikiran atau impuls diri sendiri. B. Sedikitnya ada satu pikiran atau tindakan yang tidak berhas dilawan. C. Bukan merupakan hal yang memberi kesenangan, melainkan sebagai pelepasan atau perasaan lega dari kecemasan jika tidak melakukan tindakan tersebut. D. Ada pengulangan baik itu pikiran maupun tindakan. 2. Kriteria gangguan obsesif kompulsif berikut adalah kriteris gangguan obsesif kompulsif dalam DSM-4-TR. A. Salah satu obsesi atau kompulsif obsesi seperti definisikan oleh 1, 2, 3, dan 4. 1. Pikiran, impuls, atau bayangan-bayangan yang rekuren. 2. Pikiran, impuls, atau bayangan-bayangan yang tidak semata-mata kekhawatiran. 3. Orang berusaha untuk mengabaikan atau menekan pikiran, impuls. 4. Orang menyadari bahwa pikiran, impuls, atau bayangan-bayangan obsesional. B. Pada suatu waktu selama perjalanan gangguan, orang telah menyadari bahwa obsesi atau kompulsi adalah berlebihan atau tidak beralasan, atau tidak berlaku pada anak-anak. C. Obsesi atau kompulsi menyebabkan penderitaan yang jelas. D. Jika terdapat gangguan aksi satu dan lainnya, isi obsesi atau kompulsi tidak terbatas padanya. E. Tidak disebabkan oleh efek langsung suatu zat. Sebab-sebab gangguan obsesi kompulsif. A. Sebab biologis. B. Psikologis. C.
Faktor psikososial. 4. Penyebab gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif tidak ada kaitannya dengan bentuk. Karakteristik kepribadian seseorang. Pada individu yang memiliki kepribadian obsesif kompulsif, berikut adalah penyebab gangguan obsesif kompulsif menurut Ottmans dan Emery tahun 2012. A. Faktor genetik. B. Faktor organik. C. Kepribadian. D. Pengalaman masa lalu. E. Gangguan obsesif kompulsif atau konflik. 5. Etiologi gangguan obsesif kompulsif. A. Teori psikoanalisis. Dalam teori psikoanalisis, obsesi dan kompulsi dipandang sebagai hal yang sama, yang disebabkan oleh dorongan instingtual, seksual, atau agresif yang tidak dapat dikendalikan karena toilet training yang terlalu keras. B. Teori behavioral dan kognitif. Teori behavioral menganggap kompulsi sebagai perilaku yang dipelajari yang dikuatkan oleh reduksi rasa takut.